pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa bersama. Terima kasih ya Guru. Nah, coba perhatikan di depan, di sana ada dua foto ya, dua gambar. Itu salah satunya adalah kegiatan kita di sekolah. Foto yang satu, foto yang dua. Ya, coba kalian berikan tanggapan tentang foto ini. Nah, siswa tampak fokus atau disiplin saat belajar. Ya. Nah, foto yang kedua. Tidak. Dari foto-foto yang Ibu tayangkan itu, kira-kira apa materi yang akan Ibu sampaikan hari ini? Tentang apa? Konsentrasi. Ya. Terus apa lagi? Kedisiplinan. Ya. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan kalian satu buah layanan bimbingan klasikal. Ini karena Ibu mendapat laporan dari beberapa orang guru, ya. Di antara kalian di kelas 11 banyak siswa yang memiliki disiplin yang rendah, ya. Di antaranya, ya, main HP saat ada guru mengajar. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya, tidak menunggu tugas tepat waktu. Disiplin, ya. Dari itu Ibu mendapatkan satu buah layanan yang menjadi akar penyebab masalah dari ketidakdisiplinan siswa karena kontrol dirinya yang rendah. Di depan, tujuan umum dari pembelajaran kita mampu mengelola sikap yang positif saat belajar di kelas serta membuat keputusan untuk mendukung keberhasilan dalam belajar secara tepat. Ada 3 tujuan khusus pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah diadakannya diskusi kelas, diharapkan siswa mampu untuk membandingkan orang yang memiliki kontrol diri dengan orang yang tidak memiliki kontrol diri saat menghadapi satu masalah. Khusus yang kedua adalah setelah mendapatkan informasi dari guru BK, maka siswa dapat menentukan atau dapat menemukan satu pilihan untuk mencegah kembalinya perilaku kurang kontrol diri. Nah, yang ketiga, setelah diskusi dan maka siswa mampu memberikan rancangan atau langkah-langkah untuk meningkatkan kontrol diri yang tepat. Nah, kontrol diri adalah kemampuan individu untuk memodifikasi tingkah lakunya, ya, kemampuan individu untuk mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, serta kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan yang diyakini. Kemampuan individu dalam memodifikasi perilaku, ya. Terus yang kedua, kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Optimis dan tidak optimis. Kalau yang positif itu dia optimis, dan yang tidak memiliki kontrol diri itu dia kehilangan optimisme atau pesimisme. Itu salah satu perbandingan orang yang memiliki kontrol diri rendah dengan orang yang sudah memiliki kontrol diri. Yang pertama, dalam menghadapi suatu masalah, orang yang memiliki kontrol diri akan lebih optimis. Kalau orang yang tidak memiliki kontrol diri, dia akan pesimis, ya, cepat menyerah begitu saja. Ya. Yang kedua, energi yang terbentuk dari orang yang memiliki kontrol diri positif itu energinya positif pula. Ya, saat mengambil keputusan itu selalu bijaksana. Kalau misalnya yang tidak memiliki kontrol diri, ya itu energi yang bekerja saat itu negatif, ya, hingga mereka akan tergesa-gesa mengambil keputusan, ya, tanpa satu alasan yang marah atau mudah tersinggung, ya. Nah, ada nggak kira-kira dalam diri kalian memiliki sifat yang seperti
kurangnya kontrol diri bagi remaja. Ya, yang pertama menimbulkan perilaku yang menyimpang. Untuk yang kedua, menurunnya prestasi. Dan yang dampak yang ketiga adalah kesulitan untuk mengelola perilaku dan faktor eksternal. Kalau internal pasti ada dalam diri sendiri. Nah, selain faktor internal ada juga faktor eksternal. Di antaranya pola asuh orang tua, ajakan teman juga mempengaruhi kontrol. Nah, ini tips-tips atau cara agar mampu mengontrol diri. Di antaranya yang pertama, membuat planning. Apa tujuan hidup kamu ke depan? Tuh, agar bisa memotivasi kontrol dirinya. Yang kedua, selalu memikirkan konsekuensi. Dengan foto itu, duduk di atas bangku, memiliki kontrol diri positif atau enggak? Tidak. Enggak ya, jangan contoh. Ya, siswa tidur, temannya tuh pas apa tuh? Kontrol diri sebagai kunci sukses. Dengan baik. Semua hal ini berasal dari kontrol diri. Menariknya, kontrol diri ternyata faktor penentu kesuksesan yang lebih baik. Itu tadi sekilas tentang kontrol diri menjadi kunci kesuksesan. Dari video itu bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama dalam kontrol diri itu adalah apa? Kesadaran diri. Yang kedua apa? Kemampuan kita di dalam menahan diri dari segala macam godaan-godaan. Kontrol diri. Sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Kita akan berdiskusi mengenai pelajaran yang tadi. Ya, untuk ketua kelas, Ago silakan bagikan tentang KPD-nya, Nak. Nah, di sana pada LKPD terdapat 4 buah pertanyaan. Silakan didiskusikan. Yang pertama, coba ceritakan pengalaman tentang perilaku menyimpang atau kurangnya kontrol diri yang pernah kalian alami. Yang kedua, coba uraikan perbandingan orang yang memiliki kontrol diri dengan orang yang tidak memiliki kontrol diri saat menghadapi masalah. Yang ketiga, buat tips bagaimana agar kalian bisa terhindar dari yang namanya perilaku yang menyimpang atau perilaku kurang kontrol diri. Dan yang keempat, buat langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan. Ya, Ibu berikan waktu sekitar 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai, Nak? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya ya. Silakan jawab pertanyaan yang nomor 1. Untuk kelompok yang lainnya silakan didengarkan atau bisa diberikan tanggapan tentang masalah yang dihadapi oleh kelompok 1. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan mewakili kelompok 1 dengan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menceritakan pengalaman tentang contoh perilaku menyimpang atau kurangnya mengontrol diri yang pernah saya lakukan di sekolah ataupun di rumah. Jadi, saya pernah melakukan perilaku yang merugikan diri saya sendiri, yaitu bermain game dari pagi hingga pagi lagi. Akibatnya mata saya merah dan bengkak. Jadi, saya dimarah orang tua karena tidak membantu dan membersihkan rumah. Ya. Oke. Ya, itu kelompok 1. Ayo berikan aplaus sama kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak bisa diterima? Ya. Jadi kelompok 1 pernah melakukan hal yang menyimpang ya, kontrol diri rendah. Dia main game dari pagi sampai pagi. Akibatnya mata merah dan dimarah orang tua. Oke. Ya, terima kasih Anak. Ya, sekarang untuk menjawab pertanyaan nomor 2, silakan kelompok 2. Baik, saya mewakilkan kelompok 2 dan menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk orang yang memiliki kontrol diri positif, dia akan selalu optimis. Energi yang bekerja membentuk format hidup yang positif pula. Terus orang yang menggunakan kontrol diri akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah.
Dan orang yang tidak memiliki kontrol diri, dia akan kehilangan optimis atau sering disebut pesimis. Nah, bentuk energi kerjanya itu negatif, memiliki keyakinan dan tantangan yang dihadapi itu kayak kemampuan mereka kayak jadi kurang. Terus lebih banyak masalah daripada solusinya. Sekian. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah? Berarti kalian sudah bisa membandingkan orang yang memiliki kontrol diri dengan orang yang tidak memiliki kontrol diri ya saat menghadapi masalah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan dibaca. Izin jawab pertanyaan kita yaitu mana tips atau cara yang tepat mencegah kembalinya perilaku kurang kontrol diri agar sebisa mungkin Anda mampu mengontrol diri terhindar dari dampak negatif kontrol diri yang rendah, yaitu yang pertama mengenali diri untuk tidak mudah terpengaruh pada hal yang mengecohkan nanti. Yang kedua, selalu membuat tujuan yang bisa memotivasi. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan harian. Yang keempat, menarik nafas untuk meredakan amarah. Yang kelima, selalu memikirkan konsekuensi sebelum berbuat. Yang keenam, selalu berusaha taat pada aturan yang berlaku. Oke, terakhir sekarang kelompok 4. Baik, di sini saya mewakili kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kontrol diri. Yang pertama ada membuat plan ke depan tentang tujuan yang ingin dicapai termasuk cita-cita. Yang kedua, memikirkan konsekuensi sebelum berbuat menyangkut konsekuensi positif dan negatif. Dan yang ketiga, meminta dukungan keluarga untuk membantu melancarkan tujuan yang hendak dicapai dan lebih banyak bergaul dengan lingkungan teman sebaya yang dapat menghasilkan hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi psikis dan kehidupan akademiknya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang selain kalian sudah mengerjakan LKPD, Ibu juga memberikan kuesioner ya. Ibu sudah kirim ke ketua kelas untuk alamat link untuk menjawab kuesioner. Silahkan dijawab kuesionernya. Ibu nanti berikan waktu 5 menit untuk menjawab kuesioner. Nah, kuesioner ini silakan kalian jawab dengan keadaan yang sebenarnya ya, tidak mempengaruhi nilai kalian di rapor ya. Jadi silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai membuat kuesionernya, nah? Sudah. Oke, sudah dikirim ya? Sudah. Nanti Ibu akan analisis hasil kuesionernya. Berdasarkan hasil kuesioner, Ibu akan mengundang 6 orang sampai 8 orang siswa yang memiliki kontrol diri yang rendah untuk ditindaklanjuti ke konseling. Bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan tentang materi kontrol diri. Oke, Agung, ya silakan. Oke. Dari saya untuk kesimpulannya, kontrol diri itu adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku. Kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Dan kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Ada 3 dampak negatif dari kurangnya kontrol diri. Yang pertama, menimbulkan perilaku yang menyimpang. Kemudian yang kedua, menurunnya prestasi akademik. Kemudian yang ketiga, kesulitan untuk mengatur perilaku dan tidak mampu menentukan tindakan mengarah kepada sifat yang agresif. Kemudian untuk tips agar mampu mengontrol diri dengan baik, yaitu yang pertama, membuat planning untuk ke depan, kemudian memikirkan konsekuensi, dukungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan juga ada banyak manfaat dari kontrol diri, yaitu diantaranya mampu menghadapi segala keadaan, kemudian mampu mengendalikan berbagai keputusan, kemudian lebih mudah meraih tujuan yang diinginkan dan menjadi pribadi yang disiplin. Oke, terima kasih Agung sudah bisa menyimpulkan ya. Kan gimana proses kontrol diri ini penting nggak untuk kalian ya? Jadi proses kontrol diri itu pemilihan materi tentang kontrol diri bagi saya itu sangat menarik dan penting karena dapat mengetahui tentang manfaat yang sangat baik bagi kita yang mampu mengontrol diri. Akan selain itu juga dapat mengetahui dampak buruk dan dampak yang dapat merugikan diri kita sendiri jika tidak memiliki kontrol diri itu sendiri. Nah, kemudian selain itu juga dapat menjadikan diri kita lebih cermat, jadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan berpikir konsekuensi atas tindakan yang kita lakukan. Oke, terima kasih. Yusuri, tepuk tangan untuk Yusuri.
Ya, baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ketua kelas silakan di Ada satu